Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di mata kuliah biokimia. Nah, kemarin 2 kali pertemuan kita udah bahas tentang hormon ya, dan hari Rabu kemarin juga kita udah bahas tentang hormon pada kehamilan, persalinan nifas melalui penjelasan dari mahasiswa yang bernama Aisyah Azura. Nah, ini sedikit cuma menjelaskan kembali tentang hormon pada kehamilan, persalinan, dan nifas untuk melengkapi penjelasan dari teman Anda semua. Nah, kita lihat di sini jaringan hormon yang dikendalikan oleh hipofise dan hipotalamus. Kemarin itu ada kan beberapa klasifikasi hormon berdasarkan tempat penghasilan hormon. Nah, di sini ada salah satu kelenjar yang menghasilkan hormon yaitu hipofise hipotalamus. Nah, dapat dilihat di sini adalah hipotalamus. Hipotalamus ini ada hipofise anterior dan hipofise posterior. Nah, di hipofise anterior ini dia menghasilkan hormon tirotropik, hormon adrenal, hormon perangsang folikel atau dikenal dengan FSH, dan hormon luteinisasi atau LH, kemudian hormon prolaktin dan hormon pertumbuhan. Nah, dari 5 hormon ini dihasilkan oleh hipofise anterior, sedangkan hipofise posterior ini hormon yang dihasilkannya adalah hormon oksitosin dan vasopresin. Nah, jadi ada 2 hormon yang dihasilkan oleh hipofise posterior, yaitu oksitosin dan vasopresin. Sedangkan hormon anterior tadi ada 5 hormon yang dihasilkannya, yaitu hormon tirotropin, hormon adrenal, hormon perangsang folikel atau FSH, dan hormon luteinisasi atau LH, hormon prolaktin dan hormon pertumbuhan. Nah, itulah 5 hormon ini yang dihasilkan oleh hipofise anterior. Nah, di sini yang kita fokuskan adalah hormon yang menyangkut dengan kehamilan, persalinan, nifas, yaitu FSH, LH. Nah, FSH ini dia akan menghasilkan hormon progesteron, dan LH ini juga akan menghasilkan hormon estrogen. Nah, kita akan lihat bagaimana peranan mereka terhadap kehamilan, persalinan, nifas, Jadi yang berkaitan langsung dengan kehamilan, persalinan, nifas itu ada hormon FSH, LH, prolaktin, oksitosin. Nah, ini dia yang akan berhubungan langsung dengan yang mempengaruhi proses kehamilan, persalinan, nifas. Nah, kita lihat satu persatu. Sebelumnya kita bahas dulu tentang gonadotropin releasing hormone. Apa sih gonadotropin releasing hormone ini? Merupakan suatu neurohormon yang terdiri dari 10 asam amino yang dihasilkan dalam inti aquata dari hipotalamus. Nah, jadi hormon gonadotropin releasing hormone ini adalah salah satu hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Nah, hormon pelepasan gonadotropin ini merupakan peptida hipotalamik yang dilepaskan secara pulsatif ke dalam sistem aliran darah protahipotalamus hipofisis yang memasuk kelenjar hipofise anterior. Nah, dialah yang merangsang, jadi gonadotropin releasing hormone ini dialah yang merangsang hipotalamus anterior untuk menghasilkan 5 hormon tadi. Nah, itu dia. Kemudian, biosintesis dan sekresi dari gonadotropin releasing hormone ini adalah pada hipofisis anterior, gonadotropin releasing hormone merangsang sintesis dan sekresi gonadotropin, follicle stimulation hormone atau FSH, dan luteinizing hormone. Jadi dia mengeluarkan hormon, sekresi ini adalah mengeluarkan. Jadi gonadotropin releasing hormone ini dia menghasilkan hormon gonadotropin, follicle stimulation hormone, dan luteinizing hormone.
Nah, inilah frekuensi rendah gonadotropin releasing hormone pulsatif menyebabkan pelepasan FA. Nah, dengan rendahnya frekuensi gonadotropin dia menyebabkan pelepasan FA. Sedangkan dengan meningkatnya gonadotropin releasing hormone dia akan merangsang LH. Jadi dia kalau seandainya frekuensi gonadotropin releasing hormone ini rendah, maka hipofisis anterior akan melepas FSH atau follicle stimulation hormone. Sedangkan seandainya gonadotropin ini meningkat frekuensinya, maka pulsatif dia akan merangsang pelepasan LH, luteinizing hormone. Nah, LH dan FSH ini LH, FSH, dan TSH secara struktural memiliki kemiripan. Jadi dia secara struktural hampir sama nih tiga hormon ini, thyroid stimulation hormone. Sebenarnya sintesis gonadotropin releasing hormone terjadi dalam nukleus arcuatus. Jadi dia sintesisnya terjadi di nukleus arcuatus dan disalurkan sepanjang akson sel neuroendokrin melalui aminensia mediana hipotalamus. Jadi gonadotropin releasing hormone ini disintesis di nukleus arcuatus, baru disalurkan di sepanjang akson sel neuroendokrin, yaitu melalui eminensia mediana hipotalamus. Nah, itu dia. Jadi gonadotropin releasing hormone ini menghasilkan 3 hormon, yaitu FSH, LH, dan HCG. Nah, kita akan bahas nih satu-satu. 3 hormon ini bukan maksudnya itu dia menghasilkan 3 hormon saja, tapi 3 hormon inilah yang akan berpengaruh pada proses persalinan, kehamilan, persalinan, dan nifas. Kita akan bahas satu-satu ya. Follicle stimulation hormone. Yang pertama kita bahas ini. Follicle stimulation hormone ini terikat dengan reseptor spesifik pada membran plasma sel target. Sebenarnya kita ketahui bahwa setiap hormon itu memiliki reseptor yang spesifik dan memiliki sel targetnya masing-masing. Nah, itu dia. Jadi follicle stimulation hormone terikat dengan reseptor spesifik pada membran plasma sel target, yaitu sel follicle di sel targetnya adalah sel follicle di ovarium dan sel Sertoli di testis. Nah, ini adalah sel target dari FSH. Jadi pada perempuan itu berada di sel follicle di ovarium, sedangkan pada laki-laki yaitu di sel Sertoli. Jadi FSH ini tidak hanya dihasilkan pada perempuan saja, disekresikan pada perempuan saja, juga disekresikan pada laki-laki. Peristiwa ini akan mengaktifkan enzim adenyl siklase. Reseptor SSH diinduksi oleh FSH dan terdapat di sel granulosa. Jadi diinduksi oleh FSH folliculosin dan terdapat di sel granulosa. Biosintesis follicle stimulation hormone ini follicle stimulation hormone bertanggung jawab pada pengaturan perkembangan sel germinal pada kedua jenis kelamin. Jadi baik jenis kelamin perempuan maupun jenis kelamin laki-laki. Jadi dia mengatur perkembangan sel germinalnya. Contohnya tadi kalau perempuan tadi di ovarium dan laki-laki di testis, itu di sel Sertolinya. Kalau perempuan di sel follicle-nya, ya kan? Dan sintesis estrogen pada ovarium. Hormon follicle stimulation hormone ini diatur disekresinya oleh hipotalamus. Jadi pengeluaran hormon follicle stimulation hormone ini diatur oleh hipotalamus dengan cara mensekresikan follicle stimulation hormone releasing factor. Nah, itu dia. Dengan cara supaya tidak terlalu berlebihan hormon FSH ini disekresikan, maka hipotalamus yang akan mengaturnya dengan mensekresikan follicle stimulation hormone releasing factor. Nah, ini kalau ini akan mengatur sekresi FSH pada hipofisis anterior sehingga tidak berlebihan. Kemudian kita masuk ke luteinizing hormone. Atau dikenal dengan LH. Luteinizing hormone ini terikat pada reseptor membran plasma
yang spesifik dan membantu menstimulasi produksi progesteron. Sementara tadi FSH itu mensekresikan hormon estrogen. Jadi ingat ya, FSH memproduksi hormon estrogen, sementara LH memproduksi atau mensekresi hormon progesteron. Jadi LH ini memproduksi hormon progesteron oleh sel korpus luteum pada produksi testosteron, yaitu pada sel Leydig. Jadi tadi kalau FSH itu estrogennya itu pada sel folikel di ovarium dan pada sel Sertoli pada laki-laki. Sementara pada luteinizing hormon ini dia memproduksi progesteron kalau perempuan dia di sel korpus luteum dan di laki-laki yaitu di sel Leydig. Nah, itu dia. OLH ini pada perempuan dia memproduksi progesteron, sedangkan pada laki-laki dia memproduksi hormon testosteron di sel Leydig. Progesteronnya di sel korpus luteum, itu maksudnya gini, LH ini dia memproduksi dua hormon. Pada perempuan dia memproduksi hormon progesteron, yaitu pada sel korpus luteum yang memproduksinya. Kemudian pada laki-laki sel Leydig ini memproduksi testosteron. Nah, itu dia. Reseptor luteinizing hormon terdapat di sel-sel TK dan pada mulanya tidak terdapat di sel-sel granulosa. Tetapi bersamaan dengan perkembangan folikel, FSH memacu munculnya reseptor LH di sel-sel granulosa. Nah, pada awalnya itu reseptor LH ini tidak ditemukan di sel granulosa. Tapi dengan perkembangan folikel, maka FSH, tadi kan FSH ini bekerja di sel folikel kan, maka FSH memacu munculnya reseptor LH, sehingga reseptor LH ini ditemukanlah di sel-sel granulosa. Itu maksudnya. Gimana kerja luteinizing hormon ini? Yaitu sinyal yang diberikan oleh kerja luteinizing hormon adalah CAMP atau cyclic adenosine 3,5 monofosfat. Nah, ini yang memberikan sinyal kerja LH ini. Peningkatan konversi asetat menjadi squalen dia, gitu, prekursor untuk sintesis kolesterol. Peningkatan konversi asetat menjadi squalen dan peningkatan konversi kolesterol menjadi pregnenolon, yaitu suatu tahap yang diperlukan dalam pembentukan progesteron dan testosteron. Jadi peningkatan konversi asetat menjadi squalen ini dan peningkatan konversi kolesterol menjadi pregnenolon itu merupakan suatu tahap yang diperlukan dalam pembentukan progesteron dan estrogen. Nah, itu dia. Nah, kita lanjut ke hormon human chorionic gonadotropin. Nah, hormon human chorionic gonadotropin ini gonadotropin yang spesifik pada kehamilan adalah human chorionic gonadotropin. Ini merupakan glikoprotein keempat yang dibentuk oleh rantai Ki dan beta. Human chorionic gonadotropin ini merupakan glikoprotein yang disintesis di sinsitioplasma plasenta. Strukturnya hampir serupa dengan glikoprotein hipofisis, yaitu terdiri dari dua rantai, suatu rantai alfa yang bersifat spesifik spesies dan suatu rantai beta yang menentukan interaksi reseptor dan efek biologik akhir. Kadar hormon ini meningkat di dalam darah dan urin segera setelah implementasi ovum yang sudah dibuahi. Jadi setelah ovum yang sudah dibuahi dan tertanam, maka kadar hormon ini meningkat, makanya terdapat di dalam darah dan urin. Nah, ini biasanya terlihat dengan test pack atau pemeriksaan kehamilan menggunakan test pack. Makanya itu bisa menentukan ibu ini hamil atau tidak. Pada minggu-minggu pertama kehamilan, kadar
human chorionic gonadotropin ini meningkat 2 kali lipat di setiapnya 1,7 sampai 2 hari. Jadi kadar human chorionic gonadotropin plasma ibu akan memuncak sekitar 100.000 miliunit per mililiter pada kehamilan 10 minggu dan kemudian perlahan-lahan menurun hingga 10.000 miliunit per mililiter pada trimester 3. Makanya pada trimester pertama itu kadar HCG ini meningkat di dalam darah dan di urin karena kadarnya yang tinggi saat trimester 1. Sementara pada trimester 3 ini kadar HCG ini mulai menurun sehingga tidak ditemukan lagi di dalam urin. Itulah hormon HCG. Kita lanjut ke hormon laktogen plasenta atau HPL. Hormon polipeptida plasenta kedua yang juga homolog dengan suatu protein hipofisis. HPL disintesis di sinsitiotrofoblast dan dapat dideteksi mulai dari hamil ke-12, jadi hari ke-12 setelah fertilisasi atau segera setelah implantasi atau penanaman sel telur. Jadi HPL ini disintesis dihasilkan di sinsitiotrofoblast dan dapat dideteksi mulai dari hari ke-12 setelah fertilisasi pembuahan atau segera setelah penanaman sel telur yang setelah dibuahi. Kadar HPL ini dalam plasma maternal meningkat seiring peningkatan berat plasenta dan berat badan janin. Jadi dia akan semakin tua kehamilan, maka dia akan semakin meningkat nih hormon laktogen plasentanya. Hormon yang diduga dikenal dengan sebutan human chorionic somatotropin ini memiliki peranan dalam menyiapkan nutrisi yang dibutuhkan janin dan merangsang kelenjar susu di payudara hingga masa menyusui. Jadi hormon HPL ini sering juga dikenal dengan hormon human chorionic somatotropin. Dia berperan sebagai penyiapan nutrisi yang dibutuhkan janin dan merangsang kelenjar susu di payudara hingga masa menyusui. Nah, itu dia hormon laktogen plasenta. Kita masuk ke hormon prolaktin desi-2. Ini berbeda dengan hormon prolaktin saat menyusui ya. Ini saat kehamilan. Hormon prolaktin desi-2 ini dihasilkan desi-2 adalah endometrium dalam kehamilan. Jadi kalau anatomi uterus itu kan ada 3 lapis, ada endometrium, myometrium, dan perimetrium. Nah, endometrium kalau dalam kehamilan itu dikenal dengan desi-2, itulah maksudnya. Desi-2 endometrium adalah tempat biosintesis hormon steroid dan protein maternal yang berhubungan langsung dengan kelangsungan dan proteksi kehamilan dari penolakan secara imunologis. Nah, sebenarnya kan kalau janin itu merupakan benda asing bagi tubuh ibu. Nah, kalau benda asing bagi tubuh ibu itu biasanya kan ditolak oleh tubuh ibu, mungkin dikeluarkan secara langsung. Dengan adanya hormon steroid dan protein maternal ini, nah dia itu berperan langsung untuk proteksi kehamilan sehingga tubuh ibu tidak menolak janin tersebut, termasuknya. Jadi protein prolaktin desi-2 ini adalah hormon peptida yang mempunyai aktivitas kimia dan biologis yang identik dengan prolaktin hipofisis. Dia itu merupakan hormon peptida. Dia identik atau sama dengan bentuknya atau struktur kimianya, aktivitasnya sama dengan prolaktin hipofisis. Itu dia. Kemudian hormon prolaktin desi-2 ini disekresikan. Sekresi prolaktin desi-2 meningkat secara paralel sejalan dengan peningkatan
bertahap prolaktin serum ibu yang terlihat sampai minggu ke-10 kehamilan, yang kemudian meningkat secara cepat sampai minggu ke-20, kemudian turun sampai mendekati kehamilan aterem. Nah, itu dia. Jadi saat sekresi prolaktinasi 2 ini meningkat secara paralel sejalan tuanya kehamilan, yaitu mulai dari minggu ke-10 kehamilan, dan kemudian semakin meningkat dengan cepat sampai ke minggu ke-20, kemudian dia akan menurun mendekati usia kehamilan aterem. Nah, itu yang produksi DESI2, prolaktin DESI2. Prolaktin DESI2 ini bekerja mengatur cairan dan elektrolit yang melalui membran fetal dan dengan mengurangi permeabilitas anion dalam darah fetal maternal. Jadi prolaktin DESI2 ini bekerja untuk mengatur cairan dan elektrolit yang melalui membran fetal. Nah, itu dia. Kita masuk ke hormon steroid. Ya kan, hormon steroid itu ada dua jenis, hormon progesteron dan hormon estrogen. Nah, kita bahas dengan hormon progesteron. Hormon progesteron ini dihasilkan oleh hormon apa tadi? FSH atau LH? Ayo. LH, luteinizing hormon. Saat kehamilan, progesteron ini dihasilkan oleh korpus luteum dan plasenta. Jadi saat dia kehamilan, sebelum kehamilan tadi progesteron ini dihasilkan oleh apa? Kalau pada laki-laki tadi oleh diseledik yang dikenal dengan hormon testosteron. Ini pada perempuan dia LH itu menghasilkan hormon progesteron. Nah, saat kehamilan progesteron dihasilkan oleh korpus luteum dan plasenta dan dirangsang oleh LH. Nah, ini dia tadi kan, dirangsang oleh FA melalui sistem afektor adenilat siklase CAMP. Nah, itu dia. Progesteron merupakan sebagai prekursor hormon C19 dan C12 yang dikenal dengan pregnenolon. Nah, itu dia yang dikenal dengan pregnenolon. Saat usia kehamilan aterem, plasenta menghasilkan progesteron lebih kurang 210 mg per hari dengan metabolic clearance rate-nya lebih kurang 2210 per hari. Pada progesteron, plasma maternal meningkat secara linear dari 40 mikrogram per milimeter pada semester pertama sampai lebih dari 175 mikrogram per mililiter pada TM3. Nah, saat kehamilan, saat tidak terjadi konsepsi, korpus luteum ini saat kehamilan progesteronnya dihasilkan oleh korpus luteum. Nah, saat tidak terjadi konsepsi atau kehamilan, maka korpus luteum ini menghasilkan progesteron dalam kurun waktu kurang lebih 14 hari sebelum akhirnya mengalami regresi. Jika terjadi konsepsi, maka umur korpus luteum diperpanjang akibat pengaruh hormon HCG sehingga tetap mampu menghasilkan progesteron sampai usia kehamilan 10 minggu. Nah, itu dia. Jadi kalau progesteron ini kalau tidak mengalami konsepsi, dia tetap dihasilkan oleh korpus luteum. Korpus luteum tetap menghasilkan progesteron dalam kurun waktu kurang lebih 14 hari sebelum akhirnya mengalami
mengalami regresi atau penurunan. Nah, tapi kalau seandainya dia mengalami, colpoceptium ini tetap dipertahankan karena adanya hormon HCG, sehingga progesteron tetap diproduksi sampai 10 minggu. Karena apa? Karena plasenta terbentuk yaitu pada usia kehamilan 12 minggu ke atas atau 16 minggu pada tepatnya. Itu dia. Jadi sebelum plasenta ini dibentuk, colpoceptium tetap berperan mengganti plasenta sampai plasenta terbentuk. Nah, kita lihat fungsi progesteron. Progesteron yaitu yang pertama itu untuk mengatur menstruasi, mempersiapkan implantasi, mengentalkan sekret vagina, menghambat kontraksi uterus, menurunkan gairah seksual, persiapan ASI. Nah, ini ada 3 jenis fungsi dari hormon 6 jenis fungsi hormon progesteron. Nah, kita masuk ke mekanisme kerja progesteron. Bagaimana sih mekanismenya? Nah, kita lihat berikatan dengan reseptor spesifik yang kemudian berinteraksi dengan DNA genom. Reseptor-reseptor ini telah dikenali dan ditemukan pada inti dan sitoplasma sel sinsitiotrofoblast dan sitotrofoblast serta sel-sel endotel desidua pada awal kehamilan. Nah, kemudian progesteron juga meningkatkan produksi faktor-faktor uterus yang menghambat blastogenesis limfosit dan produksi sitokin, mengatur populasi limfosit feto plasenta, dan meningkatkan prekursor limfosit B sumsum tulang yang mengalami pengurangan akibat pengaruh estrogen. Nah, progesteron ini juga meningkatkan produksi faktor uterus yang menghambat blastogenesis limfosit, produksi sitokin, mengatur populasi limfosit feto plasental, meningkatkan prekursor limfosit B pada sumsum tulang yang mengalami pengurangan akibat pengaruh estrogen. Nah, itu dia tentang hormon progesteron. Kita masuk ke hormon estrogen. Estrogen ini tadi dihasilkan oleh hormon FSH, follicle stimulating hormone. Estrogen yang dihasilkan oleh plasenta saat kehamilan, estrogen ini dihasilkan oleh plasenta sebagian besar berasal dari konversi prekursor androgen maternal dan adrenal janin. Janin dan plasenta terlibat dalam sintesis estradiol dan estriol. Jadi janin dan plasenta ini terlibat dalam sintesis estron, estradiol, dan estriol. Total blood production rate estradiol kurang lebih 10-25 mg per hari, sedangkan estriol 40-50 mg per hari. Estrogen dimetabolisme oleh hepar. Jadi ingat, estrogen dimetabolisme oleh hepar dan kemudian dikeluarkan melewat urin. Estrogen mempunyai cincin asam amino aromatik yang terdiri dari, ini dia tadi, estradiol, estron, dan estriol. Yang tadi yang 3 tadi ya. Estrogen disintesis dalam testis, ovarium, adrenal, plasenta, prekursor berupa testosteron dan androstenedion. Itu dia. Fungsi dan efek estrogen yaitu yang pertama untuk memperbaiki sistem aliran darah atau pembentukan pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah saat hamil, membantu pemberian nutrisi yang dibutuhkan janin untuk perkembangan, mendukung perkembangan janin, dan menyebabkan perubahan pigmentasi pada kulit. Nah, itu dia. Itu tadi hormon steroid. Ada 2 tadi, hormon progesteron dan hormon estrogen. Kita masuk ke hormon protein. Apa-apa jenis hormon protein? Nah, itu lihat satu-satu.
Yang pertama ada adrenokortikotropin chorionic atau dikenal dengan ACTH. Protein ini mirip dengan ACTH, berhasil diidentifikasi pada plasenta. ACTH dalam kehamilan kadarnya lebih rendah daripada laki-laki atau perempuan yang tidak hamil, tetapi kadarnya meningkat seiring bertambahnya usia kehamilan. Jadi pada awal kehamilan itu ACTH ini kadarnya rendah pada awal kehamilan ACTH ini kadarnya rendah. Tetapi dengan seiringnya usia kehamilan, tuanya kehamilan, maka kadarnya meningkat. Plasenta menghasilkan ACTH, kemudian diekskresikan ke dalam sirkulasi maternal dan janin. Jadi kan ACTH ini dihasilkan oleh plasenta, kemudian dikirim atau dikeluarkan melalui sirkulasi maternal dan janin. Tetapi ACTH maternal tidak masuk ke dalam sirkulasi janin. Jadi hormon adenokortikotropic ini pada maternal tidak masuk ke dalam sirkulasi janin. Tahapan cara kerja hormon ACTH, yang pertama itu korteks adrenal tempat kortikotropin terikat adalah target ACTH. Translasi prekursor polipeptida pro-opiomelanokortin yang menghasilkan produk ACTH. ACTH menstimulasi proses perubahan kolesterol menjadi pregnenolon. Glukokortikoid atau kortisol, adrenokortikosteroid, dan androgen adrenal dihasilkan oleh pregnenolon dari tahap sebelumnya. Sebagai kerja antiinflamasi, sebagian kerja antiinflamasi, stabilisasi lisosom, dan mobilitas protein dan lemak dapat menghancurkan protein. Meningkatkan gluconeogenesis, ini merupakan proses yang digunakan dari hasil kortisol. Kita masuk hormon kedua, hormon protein, yaitu tirotropin chorionic yang dikenal dengan CT. Tirotropin chorionic ini dikresikan oleh plasenta. Jadi semua hormon pada kehamilan itu dihasilkan oleh plasenta. CT ini berfungsi untuk meningkatkan laju metabolisme pada kehamilan. CT ini hormon yang serupa dengan TSH, thyroid hormon, dari hipofisis anterior. Jadi dia mirip dengan TSH, disekresikan oleh plasenta. Ini berfungsi untuk meningkatkan laju metabolisme maternal. Jadi CT ini berfungsi untuk meningkatkan laju metabolisme maternal. Dia disekresikan oleh plasenta, mirip dengan TSH. Kemudian growth hormone varian, hormon ketiga yang dihasilkan oleh hormon protein, jenis ketiga. Berdasarkan jenis hormon protein. Growth hormone varian disintesis oleh plasenta. Growth hormone varian ini dapat diukur kadarnya dalam sirkulasi maternal mulai dari usia kehamilan 21 sampai 26 minggu. Kadarnya terus akan meningkat sampai usia kehamilan 36 minggu. Jadi hormon growth hormone varian ini dapat diukur kadarnya dari usia kehamilan 21 sampai 26 minggu. Kemudian akan meningkat pada usia kehamilan, terus akan meningkat sampai usia kehamilan 36 minggu. Sekresi growth hormone varian oleh trofoblast dipengaruhi oleh glukosa, sedangkan aktivitas biologisnya sama dengan HPL. Jadi cara kerja biologisnya sama dengan HPL, hormon plasenta. Kita lanjut, itu adalah hormon-hormon yang mempengaruhi
saat kehamilan. Tadi ada gonadotropin releasing hormone ini dia menghasilkan FSH, LH, dan hormon HCG, ya kan? FSH dia menghasilkan estrogen, LH menghasilkan progesteron. Nah, jadi hormon steroid ada 2 jenis tadi, hormon steroid dan hormon estrogen. Hormon protein ada 3 jenis, ada hormon varian, tirotropin chorionic, dan ACTH. Kita masuk ke hormon-hormon yang berperan saat persalinan dan nifas. Yang pertama itu steroid seks. Steroid seks ini adalah subset dari hormon seks yang menekan perbedaan jenis kelamin atau dukungan reproduksi. Jadi hormon ini yang bisa membuat membedakan, oh ini jenis kelaminnya perempuan, oh ini jenis kelaminnya laki-laki, dan dia akan membantu proses reproduksi. Salah satu contohnya itu kortikosteroid disintesis dari kolesterol dalam korteks adrenal. Steroid dalam tubuh dapat dikelompokkan menjadi dua kelas. Ada kortikosteroid dan seks steroid. Kortikosteroid ini yang paling banyak itu diproduksi di korteks adrenal. Sementara seks steroid yang paling banyak diproduksi dalam organ kelamin dan plasenta. Nah, itu dia. Jenis dan fungsi hormon kortikosteroid ada 2, ada glukokortikoid dan mineralokortikoid. Glukokortikoid ini sebagai pengatur dalam proses metabolisme, termasuk pembentukan glukosa dari asam amino dan asam lemak, kemudian menyimpan glukogen dalam hati. Nah, itu dia. Sebagai pengatur banyaknya proses metabolisme, termasuk pembentukan glukosa dari asam amino dan asam lemak, dan menyimpan glikogen dalam hati. Membantu menjaga tekanan darah tetap normal dan mempunyai efek antiinflamasi dan imunosupresif. Fungsinya, glukokortikoid ini sebagai kekebalan tubuh seseorang. Sementara mineralokortikoid ini berperan dalam menjaga keseimbangan air dan garam mineral dalam tubuh. Hormon ini akan membuat ginjal menyerap kembali natrium, kalium, dan membuang zat-zat yang diperlukan melalui urin. Hormon ini juga membantu dalam pengaturan tekanan darah. Nah, itu beda antara glukokortikoid dan mineralokortikoid. Kita masuk hormon yang kedua, yaitu hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus khususnya, yaitu hipofise posterior. Oksitosin adalah hormon yang bertanggung jawab untuk merangsang kontraksi rahim saat proses persalinan, terutama mempengaruhi otot polos uterus. Jadi hormon oksitosin ini bekerja pada otot polos uterus. Bukan pada otot polos uterus saja, tapi semua otot polos. Oksitosin ini disintesis terutama oleh badan sel saraf nukleus pada ventricularis. Nah, pemberian oksitosin merangsang timbulnya kontraksi uterus yang belum berkontraksi dan meningkatkan kekuatan serta frekuensi kontraksi uterus pada uterus yang berkontraksi. Jadi pemberian oksitosin ini bisa merangsang kontraksi uterus pada sebelum berkontraksi. Dan kalau seandainya sudah mengalami kontraksi, dia akan meningkatkan frekuensi kontraksinya. Itu dia. Estrogen memperkuat kerja oksitosin dengan cara menurunkan potensi membran sel otot polos. Peran oksitosin di sini ada 2, itu sebagai stimulasi kontraksi sel otot polos pada rahim wanita hamil selama melahirkan dan menstimulasi kontraksi sel kontraktil dari kelenjar susu agar mengeluarkan air susu. Kenapa? Karena di payudara itu juga ada otot polos, makanya oksitosin ini juga berperan pada payudara, yaitu untuk mengeluarkan air susu ibu. Jadi dia mengkontraksikan otot polos yang ada di payudara sehingga ASI itu keluar. Nah, itu dia.
oksitosin tidak menghasilkan ASI ya, tapi mengkontraksi otot polos sehingga ASI keluar, bukan menghasilkan. Nah, dia prosesnya pada menyusui. Dengannya bayi mengisap, maka ada rangsangan ke hipotalamus untuk menghasilkan hormon oksitosin yang menyebabkan kontraksi pada otot polos atau myoepitel yang ada di payudara sehingga ASI keluar. Nah, itu dia. Masuk ke hormon prostaglandin. Hormon prostaglandin ini suatu zat yang terbentuk dari lemak yang berawal dari asam lemak dan secara struktural kimia terdiri dari 20 atom karbon dan 5 cincin karbon. Prostaglandin bekerja membantu oksitosin dan progesteron. Jadi prostaglandin ini bekerja membantu oksitosin dan estrogen dalam merangsang aktivitas otot polos. Nah, jadi prostaglandin ini membantu oksitosin untuk mengkontraksikan otot polos pada dinding rahim. Prostaglandin ini diproduksi secara alami dalam tubuh. Hormon prostaglandin alami membantu melunakkan dan menipiskan serviks untuk menjalani proses persalinan. Prostaglandin ini juga dihasilkan oleh sperma. Makanya kalau seandainya saat usia kehamilan ibu yang seharusnya sudah harus melahirkan, yaitu di 37 sampai 42 minggu, kalau seandainya ibu masih belum mengalami kontraksi, maka tenaga kesehatan bidan itu akan menganjurkan ibu untuk melakukan hubungan suami istri sehingga sperma masuk ke dalam rahim ibu, sehingga sperma ini kan membawa hormon prostaglandin tadi. Maka hormon prostaglandin ini akan memicu kontraksi pada dinding rahim, akan memicu membantu dalam melunakkan dan menipiskan serviks. Nah, itu dia. Kita masuk ke hormon berikutnya, itu katekolamin. Katekolamin ini senyawa yang mempunyai struktur katekol atau suatu struktur aromatik dengan 2 gugus hidroksil terhubung dengan suatu amina. Katekolamin dengan aktivitas adrenergik alfa 2 menyebabkan kontraksi uterus. Sementara adrenergik alfa 2 itu akan menghambat persalinan. Jadi katekolamin dengan aktivitas adrenergik ini akan menyebabkan kontraksi. Sementara adrenergik alfa 2 akan menghambat persalinan. Jenis katekolamin yang penting bagi tubuh manusia yaitu ada adrenalin dikenal dengan epinefrin, noradrenalin atau norepinefrin, dan dopamin. Itu 3 jenis dari katekolamin. Peran hormon katekolamin saat persalinan. Hormon katekolamin dapat mengganggu pelepasan oksitosin selama persalinan dan setelah melahirkan. Ini hormon apa tadi yang ini? Hormon kerjanya sebagai adrenergik alfa 2 yang menghambat persalinan. Kenapa dapat mengganggu pelepasan? Kalau sudah pelepasan oksitosin ini terganggu, maka tidak akan terjadi kontraksi terus, maka tidak akan terjadi persalinan. Nah, itu dia. Proses ini berperan penting pada kala 2 persalinan. Saat kala 2, ketika dorongan mengedan mulai kuat, maka kebanyakan ibu tuh merasa mengantuk. Merasa mengantuk, merasa lelah, maka akan hormon ini kan berperan penting pada kala 2 persalinan. Nah, saat kala 2 ini, ketika dorongan mengedan belum kuat, maka ibu masih bisa istirahat. Nah, saat katekolamin dalam tubuh ibu meningkat, maka akan memberikan energi bagi ibu untuk mendorong bayinya keluar.
ciri-ciri katekolamin meningkat dalam tubuh, yaitu mulut ibu kelihatan kering, pupil melebar, tiba-tiba menjadi semangat sehingga ada dorongan ingin mengedam. Itu dia. Kadar katekolamin menurun drastis setelah melahirkan sehingga memungkinkan oksitosin bekerja secara efektif untuk menghentikan perdarahan. Nah, itu dia, kalau seandainya katekolamin tetap meningkat, maka dia menghambat oksitosin, sehingga maka kalau udah oksitosin terhambat, maka otot polos tidak mengalami kontraksi. Efeknya apa? Ibu akan mengalami perdarahan. Itu dia hormon katekolamin. Kemudian hormon relaksin. Hormon relaksin ini merupakan hormon yang diproduksi oleh ovarium dan plasenta yang memiliki efek penting dalam sistem reproduksi wanita dan selama kehamilan. Terdapat dua tipe di sini. Ada hormon relaksin, yaitu hormon relaksin sistemik yang dihasilkan oleh korpus luteum, dan hormon relaksin yang bekerja secara lokal. Jadi ada hormon relaksin yang bekerja secara sistemik yang dihasilkan oleh korpus luteum, dan hormon relaksin yang bekerja secara lokal ini dihasilkan oleh DESI2. Tadi ada DESI2 adalah nama endometrium dalam kehamilan. Cara kerja hormon relaksin ini itu merangsang relaksi ligamentum pelvis pada proses persalinan. Jadi dia merangsang relaksasi otot panggul pada proses persalinan, melakukan pengontrolan untuk tidak membuat rahim berkontraksi sebelum waktunya melahirkan. Pada saat tubuh Anda memproduksi selalu banyak relaksin, maka hal ini akan berpengaruh pada ibu yang hendak melahirkan, yang berhubungan dengan kelahiran prematur, yang berdampak pada pecahnya selaput janin dan pembukaan serviks. Nah, itu kalau seandainya produksi relaksin ini terlalu banyak. Peningkatan kadar prolaktin langsung. Kita masuk ke hormon prolaktin, yaitu sekresi ini tadi berbeda ya dengan hormon, walaupun mirip bentuknya dengan prolaktin DESI2, tapi dia berbeda. Hormon prolaktin ini disekresikan diatur oleh prolaktin inhibiting factor yang dihasilkan oleh hipotalamus, khususnya adalah hipotalamus anterior. Prolaktin adalah hormon utama untuk mensintesis ASI dan menyusui. Jadi yang menghasilkan ASI itu adalah hormon prolaktin. Yang mengeluarkan ASI adalah hormon oksitosin. Kadar prolaktin meningkat selama kehamilan, meskipun begitu produksi ASI pada ibu masih dihambat karena dihambat oleh sistem hormon lain sampai plasenta ini dilahirkan, yaitu hormon yang menghambatnya yaitu hormon estrogen dan progesteron yang masih sangat tinggi saat kehamilan. Itu yang menghambat sehingga prolaktin tidak memproduksi ASI saat kehamilan. Peningkatan kadar prolaktin ini dapat menekan sekresi atau produksi hormon FSH dan RH yang berujung pada gangguan proses menstruasi dan dapat menyebabkan amenorrea sekunder. Makanya tidak menstruasi selama 6 bulan. Makanya ibu yang menyusui selama 6 bulan secara full tidak memberikan apapun pada bayinya, makanya bisa sebagai KB alami bagi ibu itu sendiri. Karena apa? Semakin ibu semakin sering menyusui, maka hormon prolaktin semakin meningkat, sehingga hormon FSH dan tropin ini penghasilan produksi ZFA dan RH ini terhambat sehingga tidak jadi menstruasi. Itu dia. Ini proses produksi prolaktin pada ibu menyusui dengan bayi menyusu menyisap ini akan merangsang sensoris ke hipofisis anterior, hipotalamus posterior untuk mengeluarkan hormon prolaktin sehingga dalam darah, sehingga ASI pun diproduksi. Nah, prolaktin ini lebih banyak disekresi pada
malam hari, berarti juga menekan ovulasi. Nah, itu dia. Itulah beberapa hormon yang mempengaruhi kehamilan, persalinan, dan nifas. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau masih ada yang belum paham, silakan komen di bawah ini.